Shalom saudara-saudara, selamat datang ke ibadah online kami pada hari ini. Saya berharap Anda semua sehat-sehat, stay safe. Kami mempunyai informasi tambahan untuk Anda, bahwa ibadah sudah mulai dibuka kembali. Ibadah akan diadakan di gereja pada setiap hari Minggu, pukul 1.30 siang. Kami mengundang Anda untuk datang beribadah bersama kami di gereja Emmanuel Assembly of God. Untuk informasi selanjutnya, silakan hubungin kantor gereja di nomor telepon 644 555 66. Kami menunggu kehadiran Anda untuk beribadah bersama kami. See you. Tuhan Yesus memberkati. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Benar Tuhan Yesus, karena salib-Mu aku hidup, karena salib aku menang, dan juga karena salib aku kuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat siang saudara, dan kita senang sekali kalau boleh ketemu
melalui online. Dan saya percaya bahwa sampai saat ini saudara adalah dalam keadaan sihat, dan puji Tuhan bahwa saudara akan terus nikmati perlindungan Tuhan dan berkat Tuhan. Saudara, dan hari ini saya mau bawa renungan firman Tuhan di mana di Ayub pasal 23 ayat 10 tentang penderitaan kita dapat menghasilkan sesuatu yang sangat berharga atau bernilai. Mari saat ini kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau adalah Tuhan yang selalu menolong kita semua. Dan saat ini Bapa, kami datang untuk merendahkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, kami percaya Tuhan, semua hal ini Tuhan, Engkau akan pasti tolong kita Tuhan. Dan apa yang dalam kebutuhan secara pribadi kami masing-masing, Tuhan, kami tahu bahwa Engkau adalah Jehovah Jireh. Engkau adalah Allah yang mencukupi kebutuhan kami. Terima kasih Bapa buat semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah di Ayub pasal 23 ayat 10. Mari kita baca di Alkitab dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Di bahasa sehari-hari dalam Alkitab dikatakan di sini bahwa namun dia tahu segala jalanku, juga setiap langkahku. Kalau seperti emas aku diuji, akan terbukti bahwa hatiku murni. Sudah pada pagi ini siang ini kita akan dengar firman Tuhan. Dan kita lihat bahwa firman Tuhan ini akan mendorong kita pada saat kita menghadapi banyak pencobaan, penderitaan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Dan kita akan melihat dalam tujuan atau dalam akhir tujuan kita, destination, ya, tujuan kita. Dan kita akan melihat itu bahwa sangat berharga. Ya. Dan ada 3 objektif di sini bahwa kita akan lihat dan kita akan belajar bersama-sama untuk menolong kita untuk sabar, bertahan. Dan sementara kita maju satu langkah demi satu langkah setiap hari. Dan kita akan lihat juga itu bahwa dalam hal ini akan firman Tuhan akan membawa kita satu kesembuhan, membawa kesembuhan dalam waktu di mana semua sakit dan luka di dalam hati kita. Kita tahu bahwa dan hal ini setiap orang dalam penderitaan atau dalam pencobaan itu adalah hati mereka itu sangat sakit dengan sesuatu dan itu perlu waktu untuk disembuhkan. Dan kita akan lihat di sini bahwa akan mengajar kita belajar untuk melewati pada saat yang kita rasa itu ada waktu yang sangat tough, sangat sulit. Ya. Sudah kita akan lihat di sini bahwa pencobaan atau penderitaan itu sendiri sebenarnya tidak baik. Tetapi hasil dari penderitaan boleh atau bisa sangat berharga. Ya, memang di tengah-tengah kita ada kala itu kita tidak bisa memikir sesuatu dan ada banyak alasan. Ya, dan kita tanya mengapa Allah izin kita lewatin semua kesusahan atau penderitaan. Dan kita pun tidak ada jawaban. Dan sementara kita harus lewatin kesusahan ini atau pencobaan. Dan satu hal yang saya katakan bahwa kita tahu bahwa Allah mempunyai satu rencana yang indah itu untuk membentuk kita atau mempersiapkan kita menjadi mempelai Kristus. Ya. Nah, ini sangat berat dan tugas di mana Yesus
bekerja di tengah-tengah kehidupan kita secara pribadi dan juga di jemaat, di gereja. Nah, untuk mengubah gereja atau jemaatnya menjadi mempelai yang mulia dan layak di hadapan domba Allah. Nah, di mana kita lihat di Efesus pasal 5 ayat 26 sampai 27 dikatakan untuk mengkuduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Dan ayat 27 dikatakan bahwa supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Sudah kita lihat bahawa saat Tuhan sedang bekerja dan mengkuduskan setiap jemaatnya, setiap anak-anaknya, setiap gereja melalui firman-Nya. Dan hari ini kita dengar firman Tuhan, biarlah firman ini akan mengkuduskan kita, menyucikan kita supaya kita layak di hadapan Tuhan, layak di hadapan Kristus. Sudah, di mana saat ini Tuhan sedang bentuk kita semua. Ya, ini suatu hal yang supaya kita tidak bercacat di hadapan Dia. Satu saat yang akan datang, kita akan mempersembahkan diri kita kepada Kristus. Adalah mempelai yang murni dan mulia di hadapannya. Dan kita lihat satu contoh saat ini, kenapa penderitaan itu yang semua orang lewatin itu satu saat yang akan kita lihat berharga. Kita lihat seorang olahraga, saudara. Mereka sebelum ada pertandingan atau lomba, mereka harus latihan begitu keras. Ya. Dan workout yang sangat berat. Dan supaya itu akan menghasilkan tubuh mereka tu kuat, ototnya tu kuat. Supaya pada waktu dalam pertandingan mereka lari, mereka punya stamina, mereka punya kekuatan untuk lari. Dan itu sama seperti tentara. Tentara itu harus lewatin banyak training, banyak latihan yang sangat intens, sangat keras, sangat melelahkan. Supaya mereka bisa bertahan secara emosi, fisik dan psikologi. Yang stres yang mereka hadapi untuk dalam pertempuran. Dan kita tahu bahwa ini yang kita harus lewatin, bahwa apa yang kita harus lewatin saat ini, kita harus bersukacita. Kita harus bersukacita oleh karena iman kita dikuatkan. Dan karakter kita dibentuk dengan segalanya, dan supaya kita mempunyai harapan kepada Kristus yang membuat kita kuat. Sudah saja demikian kita dengar firman Tuhan hari ini. Sebagai seorang Kristen, kalau kita harus lewatin pencobaan ini, dan saat ini kita akan menghormati Tuhan, dan ada sesuatu yang muncul, keluar, yang begitu indah, yang kita bisa menghasilkan. Memang saat ini kita lewatin banyak pencobaan, kadang-kala kita rasanya berat, ya, kita jengkel. Tapi akhirnya kita akan lihat bahwa kehidupan kita itu dimurni di hadapan Tuhan. Memang kita dibentuk setiap karakter kita, supaya kita akan jadi seperti emas. Saudara, memang dalam produk atau produksi menjadi emas itu tidak mudah. Mereka harus lewatin banyak hal yang mereka diuji. Dan hari ini kita akan lihat bahwa firman Tuhan ini, kita tahu bahwa segala
pencobaan kita membuat kita harus lewatin, sepertinya bahwa kita akan menghasilkan sesuatu yang indah, sesuatu yang bertahan, yang berharga, dan juga itu juga sesuatu yang murni seperti emas yang cemerlang untuk Kristus. Kita akan lihat seberapa alasan mengapa. Nombor satu, kita akan lihat bahwa penderitaan kita akan mengizinkan kita menjalani ujian dengan cara yang menghormati Tuhan. Kita lihat di Ayub pasal 23 ayat 10 dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku. Karena dia tahu jalan hidupku. Dan di mana di bahasa Inggris dikatakan, He knows where I am going. Saudara, dan kita lihat di bahasa sehari-hari dikatakan bahwa dia tahu segala jalanku. Sudah, Allah memakai pencobaan untuk membentuk kita. Kita lihat seringkali banyak kali kehidupan kita ni yang kita melewati dan kita mengalami bahwa itu, Tuhan, kenapa kau berdiam diri? Silent. Dan tidak ada sesuatu yang jawapan. Dan kita datang, kita berdoa dan sebenarnya tidak ada jawapan. Dan tapi Ayub dalam hal ini dia lewati begitu berat. Tapi dia katakan, karena ia tahu. Sudah tidak mudah untuk Ayub katakan begitu, karena ia tahu. Sudah ada kala kita menghadapi pencobaan ini, kita sekali kata, Tuhan, di mana Engkau? Apakah Engkau tahu aku lewat begitu? Karena ia tahu. Sudah. Kata ini dalam bahasa Ibrani, di dalam Ayub pasal 23 ayat 10, dalam bahasa Ibrani itu dikata yada. Yada. Itu dalam bahasa Inggris dimengerti itu bahwa supaya menetapkan apa yang dia lihat, by seeing. Allah lihat apa yang kita lewatin. Yada dalam bahasa Hebrew, Ibrani. Sudah, Allah mengerti apa yang kita lewatin. Bukan di mana Tuhan, Allah tahu. Allah tahu apa yang kita lewatin saat ini. Yada. Ayub memberi dua tanggapan di sini. Karena ia tahu. Ayub memberi suatu ide yang jelas bahwa dia tahu bahwa apa yang dia lewati itu bahwa dalam keadaan situasi ini Ayub sadar bahwa Tuhan melihat dia dalam situasi yang dia lewat, kesusahannya. Nombor dua itu bahwa Ayub punya confident dengan satu hal, bahwa dengan saat Allah menguji dia, dia akan tahu bahwa dia dibentuk menghasilkan seperti emas yang murni. Saudara, saat ini kita tahu bahwa apa yang sudah lewatin. Seringkali kita katakan, Tuhan, saya sudah melayani Tuhan. Dan apa dalam saat ini, kalau Allah itu, untuk melayani Tuhan itu tidak ada sesuatu yang Allah membuat kehidupan saya lebih gampang atau lebih susah. Satu hal yang saya mau katakan bahwa Allah sekali memakai setiap umatnya, menunjuk kuasanya, dan itu cara yang seringkali tidak begitu menghibur atau dalam pencobaan. Ya, kita tahu bahwa hal yang kita lewati ini, jawaban ini adalah Allah seringkali izin kita melewati pencobaan. Ini suatu alat yang
Tuhan memakai. Supaya kita tahu kita dibentuk. Banyak hal yang kita lihat contoh di Alkitab. Yang di mana Ayub percaya kepada Tuhan, di mana Yusuf harus lewatin banyak pencobaan, Daniel harus lewati pencobaan, Musa harus lewati pencobaan, Daud, Yesaya dan Rasul Paulus. Dan banyak lagi. Dan sudah hari ini kita lihat satu hal yang di sini bahwa ketika kita harus percaya kepada Tuhan dengan segala hati kita. Dan kita harus tahu, ini suatu hal yang kita harus tahu bahwa di mana kita berjalan, kita tahu sesuatu yang kita harus berani untuk maju satu langkah. Seperti Ayub katakan, karena ia tahu. Saat ini dalam masa pencobaan kita, dalam kesusahan kita, saudara, karena ia tahu, Allah tahu. Kita tidak tahu apa yang di depan kita. Sudah saat ini, ya kita lihat bahwa banyak hal orang yang menghadapi pandemik ini. Banyak yang mereka bergumul. Ya, bukan secara pandemik yang begitu mudah untuk mereka menghadapi. Mungkin mereka menghadapi banyak yang ada kesulitan dan keuangan, family, keluarga dan kesakitan. Ini yang memberi satu pencobaan yang sangat memberat. Tapi satu hal yang saya katakan, kita tidak bisa melihat di garisan akhir. Tapi Allah tahu. Seperti Ayub katakan, karena ia tahu. Karena dia tahu. Sudah nombor 2. Penderitaan kita akan memberi kita banyak pujian, kemuliaan dan penghormatan pada hari ketika Yesus Kristus dinyatakan ke seluruh dunia. Sudah di mana di Petrus pasal 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 13. Ya, saya tidak akan baca. Sudah akan baca sendiri bahwa di ayat 12 sampai 13 dan kemudian di 1 Petrus ayat pasal 1 dan 17. Saya akan baca di ayat 17. Dan ketika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Dan sudah kita lihat bahwa tujuan pencobaan ini bahwa semua orang Kristen, semua orang yang percaya itu harus bertahan selama mereka hidup di dunia ini. Hidup di dunia ini kita banyak pencobaan. Kita harus lewatin. Hidup dan dunia ini tidak begitu mudah. Ya. Walaupun kita sebagai orang Kristen, kita kadang-kadang itu punya masalah secara pribadi dengan orang Kristen sendiri. Ya. Ada salah pengertian, ada salah memahami, ada pergeseran. Itu yang seringkali kita harus lewatin dan kita menghadapi. Tapi satu hal yang saya katakan, selama kita fokus kepada Tuhan, tujuan kita ada fokus. Dan ini ada 2 tujuan yang kita lihat. Dan kita menunjuk kepada dunia bahwa Kristus lebih mulia. Saudara, sadar bahwa apa yang kita harus lewatin pencobaan ini, pada akhirnya kita akan memberi kesaksian kita kepada dunia bahwa Yesus itu lebih mulia. Ya. Dengan semua kesakitan kita dan semua kesusahan kita dan kepahitan kita harus bertahan. Dan Yesus pada akhirnya lebih mulia. Nombor 2, kita mempunyai kesempatan menunjuk di mana dan siapa kita memperoleh harta yang sesungguhnya. Dan akhirnya saya katakan bahwa kita harus meletakkan iman kita dan berharap kepada Kristus. Kita tahu bahwa saat ini, saat yang kita melihat yang sementara di dunia ini. Tapi kita harus percaya bahwa apa yang kita lewatin di sini, Allah menerima kemuliaan.
suatu hal yang saya katakan bahwa di Yesaya pasal 48 ayat 10, kita tahu bahwa Allah sedang memunih kita ya dalam pencobaan, dan supaya kita boleh bertambah cemerlang. Dan di Yesaya pasal 48 ayat 10 dekat, sesungguhnya aku telah memunihkan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Kita tahu apa yang kita harus lewat suffering ini, penderitaan ini. Kita tahu kita dikuduskan, dimunikan oleh Tuhan. Dan kita tahu bahwa dunia ini tidak bisa menyenangkan hati kita. Dan kita lihat bahwa apa yang saat ini itu kesenangan, harta benda itu harus disingkirkan supaya hidup kita itu akan bersandar kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa apa yang kita seringkali memberi harapan kepada manusia, memberi harapan kepada harta benda, itu harus disingkirkan. Dan kita harus memberi harapan kita kepada Tuhan. Penderitaan kita itu juga akan menarik kita lebih dekat kepada Kristus. Sudah hidup di dunia ini kadang-kadang tidak bisa menghibur hati kita. Hanya kalau kita dekat dengan Kristus, kita rasanya nyaman. Sudah, saya mau katakan, seorang yang mau mendaki gunung, ya, dia bisa saja mengambil waktu yang singkat pakai helikopter, terbang dan sampai di puncak gunung. Ya, tapi dia tidak dapat sesuatu hasilnya. Tapi dia harus mendaki, naik, ya, manjat, climb. Dan itu sepertinya bahwa suatu hal yang itu uji endurance, bertahan secara fisik, bertahan supaya dia harus naik sampai ke atas. Dan supaya pada waktu dia sudah sampai di puncak gunung, dia rasanya dia menang. Kenapa? Dia lewatin banyak rintangan, kesusahan, kesulitan. Ya, kalau mendaki gunung, ya ada kalau gunung yang tidak tempat yang dingin, tidak ada masalah dengan es, tapi ada gunung yang dipanas, tapi stamina untuk mendaki gunung itu perlu. Sudah itu banyak jalan yang susah, sulit untuk mendaki, tapi itu ada suatu ujian karakter, sabar, kekuatan, mental, harus mendaki sampai ke atas. Dan kita tahu, kita ambil sesuatu hal yang simpel. Kita ambil seperti pandangan yang lebih dekat. Allah izin semua hal ini terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita boleh mencari Dia, dan kita mengalami anugerah Tuhan di mana Dia akan bekerja lebih dalam lagi. Jadi fokus dalam pandangan kita. Apa yang kita menghadapi pencobaan ini, ada kala musuh ada di belakang. Musuh sedang serang setiap gereja supaya gereja itu akan tidak maju, dan gereja itu akan mengalami banyak kesulitan, hambatan, dan banyak yang punya ide yang begitu berbeda supaya tidak ada pekerjaan Tuhan yang bisa maju. Sudah saat ini, biarlah pikiran kita jadi murni di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi di dalam gereja atau teman-teman kita di dalam gereja, ambil fokus kepada Tuhan. Supaya jangan sampai hal ini terjadi, sampai gereja itu dipecah bagi 2 atau 3 kelompok. Dan poin yang ketiga di sini, saya katakan, penderitaan kami telah membuat kami berjalan lebih dekat dengan Yesus. Saat kami belajar bagaimana mempercayai Dia, di saat yang paling, yang kita rasa momen yang sangat sulit, ya, masalah datang dengan setumpuk. Kita tahu
Kalau kita saat ini hidup tenang, tidak ada masalah. Kalau masalah waktu datang, itu bertumpuk satu demi satu supaya kita tidak bisa fokus kepada Tuhan. Ya. Hidup dalam dunia ini seringkali tidak berjalan yang lancar. Ya. Ada kala kita harus melewati saat yang seperti sesuatu yang seperti bam. Tiba-tiba terjadi masalah. Terjadi sesuatu pencobaan yang kita menghadapi. Dan kemudian datang lagi. Ya. Kita lihat kalau seorang yang mengendali mobil. Kalau tiba-tiba bannya satu kempes, dia tidak ada masalah sebab dia ada spare tire, banyak spare. Nah, kalau 2 ban kempes, itu tambah kewalahan. Ya, di mana dia harus minta pertolongan. Apalagi kalau terjadi mobilnya 3 ban kempes, itu tambah menjengkelkan. Sudah saya tahu di mana seringkali perjalanan kita itu sepertinya flat tire. Kita sudah lelah. Sudah dalam hal pencobaan kita ada kala kita lelah. Tapi kita mau tahu satu poin di sini. Fokus kepada Tuhan. Pandang kepada Tuhan. Ingat. Apa yang dikatakan di Charlie Brown. Charlie Brown. Sudah pasti kenal Charlie Brown yang kartun. Ya. Dan Charlie Brown dikatakan di sini adalah Charlie Brown once said, "It's always look darkness just before it gets totally black." Ya. Sesuatu yang di mana Charlie Brown dikatakan bahwa itu di momen-momennya itu sangat gelap, tapi akhirnya itu akan menjadi gelap gulita. Ya. Hal-hal yang terjadi ini sebenarnya tidak ada dalam rencana kita, tidak ada plan. Dan seringkali seperti bahwa orang yang berlayar dalam kapal itu tiba-tiba harus lewatin sesuatu yang ombak. Ya. Dan momen di situ kita harus coba menghadapi, berani fokus kepada Tuhan. Mengapa penderita atau pencobaan ini membuat kita belajar mempercayai Kristus? Mengapa, saudara? Apa yang kita akan lihat adalah potensi untuk menghasilkan apa yang kita sebut emas dalam hidup kita. Sudah momen-momen yang saat kita lewatin, pada akhirnya kita akan jadi emas yang murni. Emas yang murni. Sudah jangan kecewa. Apa yang sudah lewatin? Percaya pada Tuhan. Di mana 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dikatakan, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus bersukacita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ingat, apa yang kata di sini bahwa dalam bahasa Inggris dikatakan, you have to endure many trials. Oleh berbagai-bagai pencobaan. Petrus menasihati kita harus lewati berbagai-bagai pencobaan. Waktu Petrus menulis kitab ini, kitab 1 Petrus, Petrus sedang meneliti pada waktu dia ada di Roma. Di Roma. Dan momen saat ini bahwa sebelum Kaisar Nero membakar Roma. Dan dia mulai menyesalahkan itu bahwa itu orang Kristen yang buat. Dan saat ini kita lihat bahwa orang Kristen itu diharas, dikuncilkan, dikuncilkan. Dan kita lihat bahwa apa yang kita lihat bahwa saat ini bahwa semua orang Kristen itu sesuatu yang menderita. Sudah pada waktu Petrus menulis ini, Petrus katakan bahwa momen yang mereka harus bertahan. Hal ini saya mau sampaikan kepada saudara saat ini. Apakah iman kita tetap kuat sementara kita menghadapi pencobaan ini? Apakah iman kita tetap kuat
sementara kita menghadapi pencobaan ini sepertinya pandemik. Ya. Adakala kita pusing. Saya bisa merasakan orang-orang yang teman-teman kami ada di Indonesia, di Filipina, di Malaysia tiba-tiba meledak. Ya. Dan kita rasakan bahwa apakah iman kita tetap kuat? Sudah hal ini, apa yang kita selewati, biarlah iman kita tetap kuat di hadapan Tuhan. Penderitaan yang kita harus menghadapi ini akan membuat kita lebih indah, lebih bertahan dan berharga di hadapan Tuhan, dan menjadi sesuatu yang murni dan cemerlang bagi Kristus. Saudara, hari ini saya sampaikan sebelum saya mengakhiri di sini. Biarlah saat ini kita dalam penderitaan, kita akan belajar bagaimana itu bisa menguatkan kita sebagai orang Kristen yang harus lewatin di sini. Dan kita tahu bahwa pada akhirnya Tuhan bentuk kita menjadi murni dalam kehidupan kita. Saudara, apa yang Tuhan bekerja di dalam kehidupan Ayub? Seperti Ayub katakan, karena ia tahu ia ada. Karena ia tahu. For he knows. He knows. Apa yang Allah sedang bekerja dalam kehidupan Ayub hari ini, Allah juga bisa bekerja di dalam kehidupan kita secara pribadi. Dan izinkan Tuhan memakai semua kesakitan kita untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Dengan satu hal yang saya sampaikan kepada saudara bahwa ini sesuatu 2 poin untuk kita diskusi. Ya, sudah bisa pikirkan dan sudah bisa ketemu teman-teman, sudah bisa berdiskusi dengan 2 poin ini. Pikir saat ini penderitaan dalam hidup kita. Ya. Apa yang telah Tuhan hasilkan di dalam kehidupan kita, kehidupan Anda dalam pengalaman ini. Ya. Kita tahu bahwa pikirkan momen ini. Kalau Tuhan bekerja supaya kita lewati pencobaan ini, kita tahu bahwa kehidupan kita akan jadi emas. Dan kita mau tahu pengalamannya apa. Ya. Nomor 2. Bagaimana Ayub pasal 23 ayat 10 menantang perspektifnya. Bahwa beritahu bahwa saat ini tentang penderitaan kita. Ya. Momen yang kita akan lihat di sini suatu tantangan di pasal 23 ayat 10 di kitab Ayub. Ya. Perspektif penderitaan ini. Ya. Sepertinya dikatakan di ayat 10 dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Sudah, saya percaya Tuhan akan pasti memberi kita kekuatan. Tuhan akan pasti tolong kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau adalah Allah yang selalu melindungi kita. Allah yang selalu melindungi dan menjaga setiap anak-anak-Mu Tuhan. Saat setiap anak-Mu yang melalui banyak tantangan, pencobaan, Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan terus kuatkan iman mereka, Engkau akan terus tolong mereka. Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka secara pribadi, secara sendiri, tapi Engkau akan terus menolong mereka dalam perjalanannya supaya mereka akan keluar dari masalah-masalah pribadi mereka. Tuhan, Engkau akan terus campur tangan. Tuhan, biarlah mereka akan berseru kepada Engkau, mereka akan minta pertolongan dari Engkau dan mereka bisa mengalami bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu menolong dan menyertai mereka. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti ibadah online kami pada hari ini. Kiranya firman Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Persembahan adalah salah satu bagian dari worship yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Jika kita memberi, kita juga akan diberkati. Jika Anda ingin memberi persembahan, silakan scan pada QR Code yang tertera berikut ini. Jika Anda juga ada permohonan doa, silakan scan QR Code pada berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.